Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025, perkenalkan nama saya Santi Kusmiati, guru dari SD Negeri Gunung Jaya, Mapel Pendidikan Agama Islam, sekaligus mahasiswa PPG LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim batch 1 tahun 2025 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan nomor peserta 320231003022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, marilah kita baca doa bersama. Silakan ketua kelas yang memimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kalian bisa masuk lagi sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, Ibu mau absen dulu. Adakah teman kalian yang tidak sekolah? Coba lihat teman-temannya yang sebelahnya, ada yang tidak sekolah tidak? Alhamdulillah. Semua sekolah ya. Ibu absen dulu. Nah, sebelumnya kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan untuk pemimpinnya. Berdiri siap. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah sudah selesai doa, selesai di absen, sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Biar semangat belajarnya, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat.
sehat, alhamdulillah semangat untuk belajarnya. Sebelum Ibu ke topik yang lain, ke pembelajaran hari ini, Ibu mau nanya dulu pelajaran yang minggu kemarin. Masih ingat? Kalimat thayyibah apa saja? Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah, Innalillahi rajiun. Apalagi? Astagfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bicara astagfirullahaladzim, membaca astagfirullahaladzim di saat apa? Terjatuh, apalagi? Kaget. Kalau kita sedang baca Bismillahirrahmanirrahim, melakukan awal pekerjaan, mengaji. Betul, alhamdulillah kalian masih ingat dengan kalimat thayyibah yang minggu kemarin. Ada yang tahu menurut kalian apa yang sedang mereka laksanakan? Sholat. Kira-kira sholat apa yang sedang mereka laksanakan? Sholat apa? Sholat sunat apa sholat wajib? Sholat sunat. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik membiasakan diri untuk melaksanakan sholat sunat rawatib dengan penuh keyakinan kepada Allah. Yang kedua, peserta didik memiliki pengetahuan tentang ketentuan dan tata cara sholat sunat rawatib. Nah, sebelum pelajaran, Ibu punya dulu cerita. Amati videonya ya. Itu bukan masalah rajin, Ra, tapi wajib. Kalau Rara dari kecil udah terbiasa sholat, insya Allah kalau nanti udah besar, tidak akan meninggalkan sholat. Amalan yang pertama kali bisa kan sholat wajib. Iya. Terus sholat sunnah juga bisa melengkapi sholat wajib kita yang kurang sempurna kan, Ma? Betul, Musa. Amalan sunnah bisa menyempurnakan amalan wajib. Nah, dari video ini coba kalian lihat masalahnya. Kenapa kita harus sholat sunnah? Silakan tangannya. Ya, Yaki, apa? Bisa menyempurnakan sholat wajib. Tepuk tangan buat Yaki. Nah, jadi ada sholat wajib, ada juga sholat sunnah. Apa itu sholat sunnah jadinya? Jadi sholat yang melengkapi sholat 5 waktu atau sholat wajib. Apa saja itu sholat sunnah itu? Ada apa saja? Tarawih. Apalagi sholat sunat apa lagi? Duha. Apalagi? Tahajud. Betul, apalagi? Ada yang tahu? Rawatib. Betul. Jadi itu macam-macam sholat sunnah. Sekarang kita ke mengamati video tentang sholat rawatib ya. Baik, semoga bermanfaat. Selanjutnya, apa itu sholat rawatib? Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu dilakukan sebelum qobliyah atau sesudah ba'diyah, bertujuan menyempurnakan kekurangan dalam sholat fardu. Selanjutnya, apa Nah, ini keutamaannya ya. kelemahan sholat rawatib? Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menambah pahala kebaikan. Yang ketiga, melengkapi kekurangan sholat fardu. Yang keempat, dijanjikan rumah di surga bagi yang mencegah. Nah, jadi apa itu keutamaan sholat rawatib? Keutamaannya apa? Ya, Mendekatkan diri kepada Allah. mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi? Ya, menambah pahala kebaikan. Apalagi? Ya, Melengkapi kekurangan sholat fardu. melengkapi kekurangan sholat fardu. Apalagi? Yang keempat? Ya, Dijanjikan rumah di surga bagi yang menjaga 12 rakaat
Dijanjikan rumah di surga bagi yang menjaga 12 rakaat sholat rawatib. Tepuk tangan semuanya. Ke-12 rakaat sholat rawatib. Hai adik-adik, jenis sholat rawatib meliputi sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah qobliyah yaitu sebelum sholat fardu. Sholat sunnah ba'diyah yaitu sholat yang setelah sholat fardu. Selanjutnya yaitu sholat sunnah qobliyah meliputi 2 rakaat sebelum subuh dan 4 rakaat sebelum duhur. Selanjutnya sholat sunnah ba'diyah meliputi 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Sholat sunnah rawatib ini dibagi menjadi 2 juga nih, yaitu sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah muakkad sangat dianjurkan untuk dikerjakan, sedangkan sholat sunnah ghairu muakkad tidak dikuatkan dalam pelaksanaannya atau tidak begitu dianjurkan karena kadang-kadang dilaksanakan oleh Rasulullah. Nah, Contohnya apa saja sih? Kita lihat ke tabel yang tadi yuk. tadi Ibu mau tanya dulu. Sholat sunnah itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Kalau qobliyah berarti sebelum apa sesudah? Sebelum. Kalau ba'diyah? Sesudah. Nah, di sini sholat sunat rawatib itu ada 2, dibagi 2. Yaitu sholat sunat apa? Muakkad dan sholat sunat ghairu muakkad. Lihat. Kalau mengerjakan sholat sunat rawatib, ada imamnya tidak? Ada imamnya? Ada. Terus, lihat, sejajar tidak? Nah, untuk itu Ibu coba peragakan, ada yang memperagakan ke depan untuk sholat rawatib. Tata caranya, silahkan, siapa yang memperagakan? Cium tangan kan? Silahkan Jaki. Oh iya, sejadahnya. Sok silahkan. Kiblat ke sana ya, balik ke sana. Oh, balik ke sini. Tidak merah ya, sana. Sok silahkan. Pertama. Sudah selesai? Tepuk tangan buat Jaki. Nah, itu kalau sholat rawatibnya sendiri. Sekarang kalau peragakan 3 orang, coba 3 orang posisinya bagaimana? Coba, ada yang mau perempuannya mewakili? Siapa yang mau ke depan? Oh, boleh. So, posisinya di mana? Silahkan. Nah, sejajar tidak? Tidak. Perempuan sebelah kiri, sebelah kanan. Sebelah kiri, sebelah kanan. So, kanan kiri. Kanan. Kalau laki-laki sebelah kiri. Kalau kanan kita balik ke sini, ini kanan apa kiri? Kanan. Berarti ini perempuan apa laki-laki di sini? Perempuan. Berarti perempuan sebelah mana? Nah, laki-laki sebelah mana? Kiri. Berarti kiri sebelah mana? Pintar. Berjauhan tidak? Nah, inilah tata cara sholat rawatib. Bisa dipahami? Berapa rakaat kalau sholat rawatib? 2. Alhamdulillah, semua paham. Tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih. Setelah memperagakan sholat sunat, berarti kalian sudah paham ya. Untuk mengingat kembali sholat rawatib, kita menyanyikan lagu sholat rawatib. Yuk, kita sama-sama menyanyikan sholat rawatib. Ikuti ya.
Sunat rawatib ada dua. Yang pertama, dua kali sebagai penyempurna. Ayo kawan, dengar sesama. Dua sebelum subuh, dua sebelum zuhur, dua setelah maghrib, dua setelah isya. Itulah rokaatnya. Sholat rawatib muakkad. Pintar. Udah apa? Tepuk tangan semuanya. Jadi sholat rawatib itu sebagai penyempurna sholat fardu. Nah ini jadi sholat rawatib itu ada dua sebelum, dua setelah, dua setelah. Nah itu rokaatnya ya. Jadi ingat. Jadi dua sebelum subuh, dua sebelum zuhur, dua setelah duhur, dua setelah maghrib, dua setelah isya. Ada nih yang 4 sebelum dan sesudah. Sholat apa itu? Sholat apa? Duhur. Jadi 2 sebelum duhur dan 2 setelah zuhur. Agar kalian masih mengingatnya, Ibu ada tugas untuk diisi per kelompok ya. Kita diskusi kelompok. Apa yang kalian barusan pelajari, kalian tuangkan dalam PD. Siap? Ibu akan bagikan ya tugas kelompoknya. Silakan kerja diskusi kelompok ya. Nanti dipresentasikan ke depan ya setiap kelompok. Silahkan diisi nama-namanya. Ya boleh. So, tugas berkelompok bergabung, semuanya bergabung. So, besok semua isi. Ini kelompok 3-nya ininya. 3. Kelompok 3 ini. Kelompok 3. Boleh? Kenapa?
Aco. Iya. Apa? Tata caranya tadi. Mendekati diri. Itu yang yang itu. Yang dua itu. Yang dua itu. Dua sebelum, dua sebelum. Dua sebelum, dua sesudah. Ya, boleh. Kenapa? Ada apa? Ya, sebentar. Sebentar ya, satu-satu dulu ya. Oh, sudah. Ya, sebentar ya. Kenapa? Tadi itu cara dulu. Tadi yang dua. Yang tadi yang dua sebentar. Gimana? Oh. Yang tadi itu? Kenapa? Ketentuan yang tadi yang dua. Yang tadi lagu itu? Oh. Yuk, ayo waktunya. Kita kan 10 menit. Ayo, sudah sebentar lagi. Ya, betul. Boleh. Yang boleh presentasikan ke depan. Silahkan. Satu orang saja perwakilannya ya. Yang ketuanya saja. Silahkan. Kelompok yang lain tolong dengarkan ya. Nanti komentari salah apa betulnya. Silahkan perhatikan ya. Kelompok yang lain tolong perhatikan yang presentasi untuk Dari kelompok 3, anggotanya Kasaka, Aza, Arif, Fatan, dan Yasin. Petunjuk pengerjaannya, setelah mengamati gambar dan video yang ditampilkan oleh gurumu, diskusikanlah permasalahan berikut ini dan tuliskan jawabannya pada tabel yang sudah disediakan. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan sholat sunnah rawatib itu? Jawabannya, sholat yang menyempurnakan sholat fardu atau wajib. Nomor 2, apa saja ketentuan dalam melaksanakan sholat sunnah rawatib? Jawabannya, 2 sebelum zuhur, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. untuk kelompok 3 ada yang bisa dikomentari? Kelompok lain? Bagaimana? Betul apa salah? Betul. Kita kasih reward tepuk tangan buat kelompok 3. Silahkan. Terima kasih. Ada lagi yang mempresentasi kelompok berapa? Ya, silahkan. Ya? Ya, silahkan. Ya, bacakan. Tengah-tengah. Ya, sebelah sini kan. Dari kelompok 2, anggota Naila, Sakila, Sabina, Ima. Ya. Petunjuk pengerjaan. Setelah mengamati gambar dan video yang ditampilkan oleh gurumu, diskusikanlah permasalahan berikut ini dan tuliskan jawaban pada tabel yang sudah disediakan. 1. Apa yang dimaksud dengan sholat sunat rawatib itu? Jawaban, sholat sunat rawatib sebagai penyempurna sholat fardu atau 5 waktu. 2. Apa saja ketentuan dalam melaksanakan sholat sunat rawatib? Jawaban, 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Ada yang mau dikomentari dari kelompok 2? Bagaimana pernyataannya, betul apa salah? Betul. Tepuk tangan buat kelompok 2. Terima kasih. Ada lagi kelompok yang mau presentasi ke depan? Boleh, silahkan. Ya. Kami dari kelompok 1, anggota Raka, Zaki, Wiguna, Akbarsyah, dan Muhammad Rifki. Apa saja yang dimaksud dengan sholat sunat rawatib itu? Jawaban, sholat yang sebelum dan sesudah
sholat fardu? 2. Apa saja ketentuan dalam melaksanakan sholat rawatib? Jawab. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya. Bagaimana untuk presentasi kelompok 1? Ada yang mau dikomentari? Betul apa salah? Betul. Tepuk tangan buat kelompok 1. Hebat. Sini itunya. Terima kasih. Oh, kelompok. Silakan berikutnya. Apa yang dimaksud dengan sholat sunat rawatib itu? Jawaban. Sholat yang dilaksanakan sebelum sholat fardu. Apa saja ketentuan dalam melaksanakan sholat sunat rawatib? Jawaban. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 setelah isya. Ada yang bisa dikomentari? Untuk presentasi kelompok 4? Ada tidak? Betul salah? Betul. Tepuk tangan buat kelompok 4. Gitu ya tasnya. Terima kasih. Ada kuis ya. Silahkan dijawab. Sebutkan macam-macam sholat sunat rawatib. Sholat apa tadi? Tahajud, duha, taraweh. Coba lihat, kita lihat ya jawabannya. Itu apa salah? Betul salah? Salah. Jadi sholat sunat rawatib itu macam-macam, ada apa saja? Sholat sunat qobliyah dan sholat ba'diyah. Jadi sholat sunat rawatib itu ada sholat sunat qobliyah dan ba'diyah, sebelum dan sesudah. Yang kedua, ayo siapa yang bisa jawab nih? Ayo. Apa sholat sunat qobliyah itu? Ayo. Yang barusan. Qobliyah? Ya, apa? Sebelum sholat yang dilakukan sebelum sholat fardu. Sholat yang dilakukan sebelum sholat fardu. Betul salah? Qobliyah sebelum apa sesudah? Sebelum. Betul berarti yang dinyatakan sama Jaki, betul? Tepuk tangan buat Jaki. Kita lihat sama tidak kita jawabannya. Betul? Betul, ternyata sholat qobliyah itu adalah sholat sunat sebelum sholat wajib. Sekarang ada lagi. Coba baca. Apakah sholat sunat ba'diyah itu tadi qobliyah, sekarang ba'diyah? Ya. Sholat sunat setelah sholat fardu. Sholat sunat yang dilaksanakan setelah sholat. Betul salah? Tepuk tangan. Biar masih semangat tidak? Alhamdulillah. Kita breaking news. Berdiri coba semuanya. Berdiri. Ibu kita tepuk yes. Tepuk 50% berarti yes. Tambah lagi. Coba tepuk 50%. Yes. Tepuk 7, tambah lagi 25% jadi berapa? 75. Kalau 75 berarti yes, yes. Ya. Tambah lagi 25%. Berapa? 100. Berarti yes, yes, go, 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 yes. Siap? Tepuk 50%. Yes. Tepuk 75%. Yes, yes. Tepuk 100%. Yes, yes. Go, 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 yes. Kita ulangi lagi. Tepuk 50%. Yes.
Tepuk 75%. Tepuk 100%. Ada soal yang harus diisi sendiri-sendiri. Ya, waktunya kita 10 menit harus sudah selesai ya. Silakan. Ayo. Apa di checklist? Diisi aja. Misalkan di sini. Di checklist aja boleh. Ya. Misalnya gini aja. Misalkan jangan checklist, misalkan 2 rakaat sebelum ya. Ya ditulis ya, misalkan 2 rakaat gitu. Yang tadi pengertiannya apa? Artinya sholat rawatib itu apa tadi yang tadi? Sudah selesai? Kelompok berapa yang sudah selesai? Alhamdulillah. Ya, sudah selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, setelah kita mengerjakan LKPD yang barusan kalian kerjakan, bagaimana pelajaran hari ini? Senang tidak? Kita tepuk jempol dulu. Coba tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, jempol. Hey. Nah, setelah pembelajaran, kita ambil kesimpulan hari ini dari pembelajaran hari ini ya. Kita ambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini bahwa sholat sunat rawatib adalah sholat yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat fardu yang 5 waktu. Jadi sholat sunnah rawatib itu adalah apa? Sholat sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat fardu yang 5 waktu ya. Kita lihat lagi. Apa pengalaman menarik selama pembelajaran? Menyenangkan? Semangat? Alhamdulillah. Apakah yang masih belum dipahami? Ada yang masih belum paham? Semua sudah paham? Alhamdulillah. Untuk topik pembelajaran yang akan dipelajari minggu depan, yaitu adalah hikmah sholat sunat rawatib. Jadi hikmahnya ya yang kita pelajari. Hari ini alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang sholat rawatib, tata caranya dan juga ketentuannya. Kita baca dulu sesudah belajar ya. Silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian silakan lanjutkan lagi belajarnya di rumah, langsung pulang ke rumah ya. Terima kasih untuk hari ini. Silahkan kalian keluar kelas dengan tertib.